Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya dalam pembelajaran IPA. Kali ini saya akan mengajak adik-adik untuk belajar IPA tentang listrik dinamis dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang akan kita pelajari kali ini adalah konsep listrik dinamis tentang arus listrik. Materi ini untuk kelas 9 semester genap kurikulum 2013 bersama dengan saya Sarita Banteng SPD. Tujuan pembelajaran yang hendak kita capai pada kesempatan hari ini yaitu menjelaskan mengapa arus listrik bisa mengalir dalam suatu rangkaian. Namun sebelumnya kita awali dengan doa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Berbicara tentang arus listrik, pasti kita akan teringat akan banjir yang baru-baru kita alami yang menimpa kota Manado minggu lalu. Banjir yang menimpa kota Manado pada minggu kemarin, yaitu pada tanggal 15 Januari 2021. Pasti kita akan muncul pertanyaan di benak kita ini, mengapa air bisa mengalir? Untuk menjawabnya, marilah kita saksikan penjelasan berikut. Air bisa mengalir karena adanya perbedaan ketinggian. Jadi karena ini lebih tinggi, air yang di sini akan mengalir ke bawah. Nah, dan pasti akan mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang rendah. Itu sudah menjadi hukum alam. Nah, mungkin ada lagi yang bertanya, mengapa air dari sumur bisa mengalir ke tong yang ditempatkan di ketinggian? Nah, itu bisa terjadi karena menggunakan mesin pengisap air. Nah, makanya air dari sumur bisa naik ke tong yang berada di atas. Aliran arus listrik ini kita asumsikan ke arus listrik. Berarti arus listrik bisa mengalir dari potensial tinggi ke potensial yang rendah. Arus listrik bisa mengalir karena adanya perbedaan potensial dalam rangkaian. Nah, pengertian arus listrik atau electric current adalah arus listrik atau dalam bahasa Inggris sering disebut dengan electric current adalah muatan listrik yang mengalir melalui media konduktor dalam tiap satuan waktu. Nah, muatan listrik pada dasarnya dibawa oleh elektron atau proton di dalam sebuah atom. Proton memiliki muatan positif, sedangkan elektron memiliki muatan yang negatif. Namun proton sebagian besar hanya bergerak di dalam inti atom. Jadi tugas untuk membawa muatan listrik dari suatu tempat ke tempat lain ini adalah merupakan tugas dari elektron, karena elektron tempatnya di kulit atom. Jadi hal ini dikarenakan karena elektron itu bahan konduktor seperti logam, sebagian besar bergerak dari satu atom ke atom lainnya. Jadi itu yang bertugas membawa arus listrik itu adalah elektron. Atom dalam bahan konduktor memiliki banyak elektron bebas yang bergerak dari satu atom ke atom lainnya dengan arah yang acak atau random atau tidak teratur.
sehingga tidak mengalir ke satu arah tertentu. Namun, ketika diberikan tegangan pada konduktor tersebut, semua elektron bebas akan bergerak ke arah yang sama, sehingga menciptakan aliran arus listrik. Arus listrik atau electric current biasanya dilambangkan dengan huruf I, yang artinya intensity atau intensitas. Sedangkan satuan arus listrik adalah ampere, yang biasa disingkat dengan huruf A besar atau atau singkatan dengan am. 1 ampere arus listrik dapat didefinisikan sebagai jumlah muatan listrik atau jumlah elektron atau muatan listrik yang disimbolkan dengan Q dalam satuan Coulomb yang melewati titik tertentu dalam 1 detik. Sehingga kuat arus itu bisa dirumuskan sebagai I sama dengan Q per T, atau kuat arus listrik sama dengan muatan listrik dibagi satuan waktu. Sedangkan dalam kuat arus listrik atau I yang mengalir melalui sebuah penghantar atau konduktor adalah berbanding lurus dengan beda potensial dan berbanding terbalik dengan hambatannya. Sehingga rumus untuk hukum Ohm tentang arus listrik adalah I sama dengan V per R, atau I sama dengan voltase atau tegangan dibagi dengan hambatan. Pada teori aliran arus listrik, kita mengenal ada 2 teori tentang arus listrik, yaitu aliran arus listrik konvensional atau conventional current flow dan aliran elektron atau electron flow. Ini modelnya ya. Ini kalau arah arusnya berarti dari muatan positif ke negatif. Sedangkan arah elektronnya berarti kebalikannya. Elektron mengalir dari potensial rendah ke potensial tinggi. Tapi kalau arus listriknya mengalir dari potensial tinggi ke potensial rendah. Aliran arus listrik konvensional atau conventional current, secara konvensional kita sering menyebutkan bahwa aliran listrik dalam suatu rangkaian elektronika adalah mengalir dari arah positif ke arah negatif. Arah aliran arus konvensional ini adalah aliran arus yang menggunakan prinsip muatan, di mana arus sebagai aliran muatan listrik positif pada suatu penghantar dari potensial tinggi ke potensial rendah. Namun, arah aliran arus listrik ini berlawanan dengan prinsip aliran elektron pada suatu penghantar. Konsep rangkaian dengan aliran arus listrik di ukuran arus listrik konvensional digunakan untuk mempermudah pemahaman terhadap arah aliran muatan listrik, yaitu positif ke negatif. Sedangkan aliran elektron atau elektron flow, yaitu arah aliran elektron ini berlawanan dengan arah aliran arus listrik konvensional. Karena pada dasarnya elektron adalah partikel yang bermuatan negatif dan bergerak bebas yang ditarik ke terminal positif. Dengan demikian, arah aliran listrik pada suatu rangkaian adalah aliran elektron dari kutub negatif baterai atau katoda
dan kembali lagi ke kutub positif baterai atau anoda. Jadi arah aliran elektron dari arah negatif ke arah positif, sedangkan arah arus listrik dari muatan positif ke muatan negatif. Berdasarkan kemampuan bahan untuk mengantarkan arus listrik, dapat digolongkan menjadi konduktor, semikonduktor, dan isolator. Nah, apa itu konduktor? Konduktor adalah bahan yang dapat menghantarkan energi listrik dengan baik pada benda padat, cair, ataupun gas. Dalam dunia elektronika, kita melihat instalasi rumah menggunakan kabel atau kawat tembaga untuk mengalirkan arus listrik. Itulah salah satu fungsi dari bahan konduktor ini. Selanjutnya, contoh bahan konduktor ialah emas. Emas ini ya bisa menjadi penghantar arus listrik. Emas, tembaga, aluminium, besi, dan sebagainya, masih banyak lagi yang lain yang bisa mengantarkan arus listrik dengan baik. Perlu kita ketahui bahwa emas adalah bahan penghantar listrik atau panas yang paling baik. Akan tetapi karena harga yang mahal, maka tembaga dan aluminium yang paling efektif dan efisien untuk dipakai. Karena kalau emas kan merupakan logam mulia, walaupun dia penghantar paling baik, penghantar listrik atau panas yang baik, namun karena harganya terlalu mahal, orang sering beralih ke tembaga dan besi atau aluminium. Penghantar yang bagus adalah yang memiliki tahanan jenis yang lebih rendah atau hambatan yang lebih rendah. Itu yang disebut dengan penghantar yang baik. Ibaratnya itu kalau got yang tersumbat tentu hambatan atau tahannya besar. Sedangkan got yang tidak memiliki sampah, aliran air yang tidak memiliki sampah, tentu aliran airnya di situ akan lebih lancar. Yang kedua, semikonduktor. Semikonduktor ini merupakan bahan yang berbeda di antara konduktor dan isolator. Artinya, dia berada di antara konduktor dan isolator. Dia tidak bersifat penghantar yang baik dan juga tidak bisa bersifat sebagai penghambat yang baik. Artinya bahan ini bisa berfungsi sebagai penghantar atau isolator. Biasanya semikonduktor banyak kita temukan pada komponen elektronika yang terbuat dari silikon atau germanium. Nah, contohnya seperti transistor atau dioda, IC, dan sebagainya. Ini bahan-bahan semikonduktor yang biasa kita temui dalam alat-alat elektronika. Itulah mengapa transistor dalam pemasangan tidak boleh terbalik. Karena apa? Konduktansinya juga dapat berubah-ubah jika ditambahkan bahan atau materi lain di dalamnya. Dan yang ketiga adalah isolator. Apa itu isolator? Isolator merupakan kebalikan dari konduktor, yaitu bahan yang tidak dapat menghantarkan arus listrik dengan baik. Nah, oleh sebab itu, bahan yang terbuat dari isolator biasanya digunakan sebagai penyekat atau pembatas bahan konduktor atau semikonduktor, seperti yang kita lihat pada kabel listrik ini. Ini kabel listrik ini, pembungkusnya ini adalah terbuat dari isolator, sehingga walaupun ini terpasang, kita pegang, kita tidak akan kesetrum, karena ini merupakan penghantar kalor atau panas yang jelek, bahkan penghantar listrik yang jelek. Nah, itu contoh-contoh dari isolator. Contohnya ini karet,
mika, gelas, kayu, dan lain sebagainya. Ini adalah contoh rangkaian terbuka dan rangkaian tertutup. Arus listrik hanya bisa mengalir jika rangkaiannya tertutup seperti ini. Tidak ada yang terbuka. Tetapi arus listrik akan mati ketika kita buka saklarnya. Jadi kalau kita mematikan lampu di rumah, kita buka saklarnya. Tapi kalau kita mau menghidupkan lampu, kita pasang saklarnya. Simpulan, arus listrik mengalir dari potensial tinggi ke potensial yang rendah. Berdasarkan kemampuan bahan menghantarkan listrik ada 3, yaitu konduktor, semikonduktor, dan isolator. Sekarang kita masuk ke uji kompetensi. 1. Jelaskan mengapa arus listrik bisa mengalir dalam rangkaian. Sedangkan yang kedua, jelaskan mengapa aki yang potensialnya sudah sama atau ibarat air, ember satu dengan ember satu yang dihubungkan dengan selang, ketika muatannya atau isinya sudah sama, maka dia tidak bisa mengantarkan arus listrik. Berikan alasannya. Sesudah Anda menjawab, kirimkan ke guru mata pelajaran atau guru Anda untuk mendapatkan nilai terbaik. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahan, kekurangan, karena yang sempurna itu hanya Allah. Dan bagi Anda yang belum mensubscribe video saya, silakan klik subscribe agar ilmu-ilmu yang kita bagikan Anda bisa tetap ikuti. Oke, terima kasih. Sebelumnya kita tutup dengan doa. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat dalam kehidupan kita. Berdoa mulai. Doa selesai. Terima kasih. Salam jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.